Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susanti, NIM 37 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review saya, yaitu tentang analisis teknis efisiensi tanaman tebu di Khyber Pakhtunkhwa dengan pendekatan Stochastic Frontier Approach. Identifikasi jurnal, dimana pada jurnal ini yaitu Sharhat Journal of Agriculture dengan volume 33 nomor 1 halaman 69 sampai 79 pada tahun 2017 dengan penulis Amjad Ali dan Abbas Ulajan. Selanjutnya itu pendahuluan. Sugarcane adalah dunia tanaman terbesar dengan kuantitas, terutama ditanam untuk gula dan produk sampingnya. Produksi tebu di tingkat dunia meningkat dari 1264,52 juta ton menjadi 2165,21 juta ton selama 2001 sampai 2013, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tebu adalah tanaman utama dan memainkan peran utama dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat petani negara. Di Pakistan, tanaman tebu ditanam secara ekstensif di provinsi Sikh, Punjab, dan Khyber Pakhtunkhwa. Pada tahun 2014 sampai 15 ditanam di lahan seluas 1.141.000 hektar dengan produksi 62,652 juta ton. Industri gula bergantung pada budidaya tebu. Tebu tidak hanya menyediakan gula tetapi juga menyediakan biofuel, serat, pupuk organik, ciprot, kertas, molase, dan etanol sebagai produksi sampingan. Khyber Pakhtunkhwa adalah ekonomi provinsi terbesar ketiga di negara ini dengan pangsa masing-masing 9,5 dan 9,7% dan produksi tanaman tebu di tingkat nasional. Tingkat hasil tebu di Khyber Pakhtunkhwa yaitu 45 ton per hektar, di bawah rata-rata nasional dan provinsi lain di Pakistan. Karena secara turun-temurun produksi tebu sangat menonjol di masyarakat petani, namun produksinya tidak mekanis dan masih padat karya. Selanjutnya yaitu tujuan dan metode. Tujuan dari peneliti ini yaitu untuk kesenjangan hasil dalam produksi antara aktual dan potensial, dan untuk menganalisis efisiensi teknis menyebabkan dan faktor-faktor yang inefisiensi dalam produksi tebu di wilayah Khyber Pakhtunkhwa. Untuk metodenya yaitu metode yang digunakan melalui pendekatan Stochastic Frontier dengan model yang diusulkan untuk teknis efisiensi yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas dengan menggunakan prosedur maksimum likelihood estimate atau MLE. Untuk variabel yang digunakan yaitu YI merupakan hasil tebu dalam kilogram per akre, X1 yaitu total area, X2 yaitu tebu yang digunakan, X3 pupuk kimia, X4 pupuk kimia DAP, X5 yaitu pupuk kandang, X6 jam traktor, X7 yaitu jumlah irigasi, X8 pestisida, X9 yaitu hari tenaga kerja. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Berikut merupakan variabel output dan input dari 303 petani tebu yang dianalisis dengan pendekatan fungsi produksi Stochastic Frontier. Di bawah ini merupakan fungsi produksi dari pertimbangan untuk analisis efisiensi teknis.
Dilihat dari rata-rata hasil tebu di daerah Khyber Pakhtunkhwa adalah 23.095,48 kg dengan standar deviasi 2117,45 yang menunjukkan variabilitas hasil yang besar di antara petani tebu. Kuantitas rata-rata benih, urea, DAP, dan pupuk kandang masing-masing diperkirakan sebesar 2821,37, 109,04, 81,94, dan 1568,92 kg. Rata-rata luas lahan adalah 3,32 hektar dengan standar deviasi 2,36. Rata-rata jam traktor diterapkan adalah sebesar 22,66 dengan standar Viati dari 6,24 hingga maksimum 43,70 jam per akre. Selama seluruh musim, jumlah maksimum irigasi yang diterapkan adalah 27. Tenaga kerja rata-rata, baik keluarga maupun upah, adalah 49 hari kerja, dengan tingkat minimum dan maksimum masing-masing 36 dan 68 hari kerja. Hal ini menunjukkan bahwa produksi tebu adalah tanaman air serta padat karya. Rata-rata aplikasi pestisida per hektar di wilayah ini adalah 3627,06 ml sampai maksimum 7266,67 ml. Variabilitas menurut standar deviasi menyiratkan bahwa pengaruh tingkat hasil mereka. Selanjutnya itu merupakan tabel statistik deskriptif variabel yang dipertimbangkan untuk model inefisiensi teknis. Dari tabel diketahui bahwa usia rata-rata petani adalah 39 tahun dengan kontak dengan X ketegangan pekerja jarak antara rumah dan lapangan yaitu 7,142 dan 623,150. Variasi luas mulai dari 18 hingga 67 tahun. Rata-rata pendidikan formal adalah 5,2 tahun dengan standar deviasi 3,49 tahun, yang menunjukkan bahwa petani berpendidikan di tingkat dasar. Pengalaman bertani rata-rata adalah 12 tahun dengan variasi yang signifikan dari 2 hingga 30 tahun. Rata-rata ukuran rumah tangga adalah 10,267 anggota dengan standar deviasi 3,189. Nilai rata-rata untuk kontak dengan penyuluh dan jarak antara pertanian dan rumah adalah 7,142, angka dari 623,150 meter. Nilai rata-rata untuk pendapatan di luar pertanian adalah 0,51, yang mana menunjukkan bahwa hampir 51% petani melakukan kegiatan di luar pertanian. Uji rasio kemungkinan log untuk pemilihan bentuk fungsional. Uji rasio kemungkinan umum LR diterapkan untuk menguji adanya efek inefisiensi teknis. Hipotesis nol atau model dibatasi mengasumsikan tidak ada variasi dalam output karena inefisiensi teknis yang Y sama dengan 0. Pendapatan off-farm 0,510, 0,500, 0,00, dan 1,00. Selanjutnya itu di mana nilai fungsi log Likelihood untuk fungsi produksi
stochastic frontier adalah 35,40 dan nilai fungsi likelihood untuk model limited atau ordinary least square yaitu atau OLS adalah 57,03. Sedangkan uji rasio kemungkinan umum yang dihitung adalah LR sama dengan min 2 dikali 35,40 dikurang 57,03 yaitu sama dengan 43,26. Nilai tabulasi yang sesuai adalah 14,07 ketika R atau jumlah parameter yang diasumsikan 0 adalah 0,7. Nilai tabulasi kurang dari nilai yang dihitung yaitu 43,26. Hipotesis 0 tentang tidak adanya efek inefisiensi teknis di antara para petani tebu ditolak pada tingkat signifikan 5% dan mendukung adanya efek inefisiensi teknis di antara petani. Ini menyiratkan bahwa model perbatasan stokastik Cobb-Douglas telah dipasang dan memadai untuk representasi data. Selanjutnya itu merupakan tabel MLE memperkirakan fungsi produksi frontier stokastik atau SFPF. Dari tabel di atas di mana nilai SFA untuk elastisitas variabel menunjukkan bahwa efisiensi teknis tanaman tebu di Khyber Pakhtunkhwa berkisar antara minimum 0,47 sampai maksimum 0,98 dengan nilai rata-rata 0,8%. Ini menunjukkan bahwa dengan basis sumber daya yang sama, rata-rata petani tebu dapat meningkatkan hasil hingga 14% dan sebagian besar petani yang tidak efisiensi secara teknis dapat meningkatkan hasil per hektarnya hingga 52%. Untuk mencapai tingkat efisiensi teknis yaitu sebesar 98% dari sesama petani yang efisiensi dalam studi daerah. Maksimum likelihood estimasi atau MLE efisiensi teknis menggambarkan bahwa di wilayah pada penelitian ini yaitu peningkatan 1% lahan di bawah tanaman tebu, benih, urea, DAP, pupuk kandang, jam traktor, irigasi, pestisida dan yang digunakan dan hari kerja akan meningkatkan hasil tebu sebesar 0,053, 0,103, 0,068, 0,020, 0,024, 0,11, 0,118, 0,005 dan 0,121%. Semua input kecuali DAP, pupuk kandang dan pestisida ditemukan signifikan pada tingkat signifikasi 5%. Pada model inefisiensi, umur petani, pengalaman dan kontak dengan penyuluhan memberikan kontribusi yang signifikan dalam jarak antara petani dalam menurunkan inefisiensi usaha tani. Namun, ukuran keluarga petani, pendapatan di luar pertanian, dan jarak antara pertanian dan rumah ditemukan tidak signifikan. Koefisien pendidikan menunjukkan bahwa inefisiensi di wilayah tersebut meningkat dengan meningkatnya pendidikan formal petani. Untuk meningkatkan produktivitas petani, pemerintah harus memastikan penyediaan layanan penyuluhan yang berkualitas. Banyak petani yang mencapai hasil tinggi dan konsisten dengan kemudian memperoleh efisiensi yang baik untuk mengurangi kesenjangan antara petani yang paling
efisiensi secara teknis dan yang tidak efisiensi. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri pada artikel ini yaitu menjelaskan secara rinci yang disertai dengan tabel beserta interpretasi yang sesuai dengan isi tabel. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu terdapat pada artikel tidak terdapat alur perhitungan dan terdapat bahasa yang kurang jelas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.